Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin terkait dengan program Microsoft Word. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membukanya. Tentunya kalian masih ingat kan? Nah, kita akan belajar dan juga mengenal tentang icon-icon dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama, sekarang kita buka dulu program Microsoft Word-nya. Kita buka dulu program Microsoft Word. Caranya gampang, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Tinggal kalian klik terlebih dahulu icon Word-nya, kemudian kalian klik dua kali, klik kiri dua kali. Nanti secara otomatis akan membuka. Nah, setelah membuka, kalian akan ditunjukkan atau diarahkan ke dalam bagian awal atau sebut dengan quick access ini ya, yang kemarin kita pelajari. Di sini kita akan memilih blank dokumen. Nah, di sini nanti ada recent ya, ada banyak yang bisa kalian buka. Ini yang pernah dibuka dalam program Microsoft Word. Nanti kalian bisa bisa tinggal diklik. Nah, sekarang kita pilih blank dokumen untuk membuka lembaran baru atau juga milih new juga bisa ya. Milih new dokumen. Nah, nanti tetap diklik blank dokumen. Nah, dah. Sekarang kita sudah diarahkan ke dalam program Microsoft Word. Nah, di sini kita akan mengenal nih macam-macam toolbar yang ada di bagian atas, atau ini biasa disebut dengan ribbon ya. Ribbon itu bagian atas ini. Ini bagian atas ini disebut dengan ribbon, dan ini ada beberapa grup ya. Ada beberapa grup yang bisa kita pakai. Nah, kita mengenal satu-satu. Di dalam program file dulu. Nah, icon-icon pada icon file dulu. Nah, di dalam icon file ini terdapat beberapa pilihan ya. Pertama ada home, kita kembali ke asal tadi. Yang kedua ada new document. New blank document ini berfungsi untuk membuka lembar kerja baru ya. Berfungsi untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian open. Open ini untuk membuka program atau file yang sudah kita buat ya. Misal contoh, kalau ini kita klik maka kita akan bisa arahkan ke sini ya. Nanti bisa di reference dokumen misalkan. Kita cari di lokal D atau lokal E. Nah, ini ada info, kita klik. Nah, ini berisi tentang informasi-informasi terkait dengan program Microsoft Word. Dan ada save. Save ini berfungsi untuk menyimpan ya. Bisa kalian simak juga di buku kalian di halaman 5 ya. Ada save. Save ini untuk menyimpan ya, untuk menyimpan file yang telah kalian kerjakan tadi, Kemudian yang kelima itu ada save as. Save as ini menyimpan ulang ya. Menyimpan ulang, misalkan kalian sudah menyimpan tapi kalian mau buat file baru, buat nama baru, maka di save as. Dan di sini ada history. History ini kalau kalian sudah pernah membuka nanti ada historinya. Kemudian ada print. Print ini fungsi perintah untuk mencetak. Kemudian share. Share ini perintah untuk membagi atau publish kalau di dalam buku kalian. Itu publish ya. Kemudian ada export. Export ini kalau dalam buku kalian itu send. Ini untuk merubah dokumen atau mengirim dokumen ya. Kemudian close. Close ini untuk menutup. Nanti ada akun ini untuk membuat akun kalian. Option ini pilihan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang icon pembuat teks. Yang pertama itu ada paste ini. Paste ini berfungsi untuk menggandakan ya, menyalin objek. Kemudian ada format painter. Format painter ini merupakan icon yang berfungsi untuk memformat suatu teks sebelumnya ya. Kemudian ada copy. Ini di atas. Copy ini adalah berfungsi untuk menyalin ya. Nanti copy dengan paste ini saling bergandengan. Nanti ketika kita copy, kemudian kita paste, contoh nih ya. Kemudian kita copy, bisa menggunakan Ctrl C atau langsung dari sini. Nah, di copy ya, kemudian enter, kalian bisa menggunakan ini paste. Nah, nanti gini, jadi copy dan paste ini saling melengkapi. Bisa juga kalian menggunakan cut, di cut, kemudian
enter, paste. Nah, ini ada pilihannya paste biasa aja kita pilihnya. Nah, jadi seperti ini. Ini fungsinya dari paste. Nah, kalau ini selanjutnya nanti kita ada apa namanya font tipe. Font tipe itu ini yang di atas ya. Kita hapus dulu. Nah, font tipe. Font tipe di sini ada pilihan. Bisa kalian klik di sini di bagian panahnya itu ada pilihan banyak. Ada agensi FB, Aharoni, Algerian. Ini tergantung yang sudah ada dalam komputer. Kalau Bapak banyak soalnya di desain grafis sering install jenis-jenis font ya. Jadi banyak di sini pilihannya. Nah, ini di dalam namanya font tipe. Kemudian ada font size. Font size ini ukurannya. Ini bisa kalian perbesar. Tuh, bisa sampai 72 sampai seterusnya ya. Ini bisa diatur sebebas mungkin. Misalkan mau kita buat 100 bisa tinggal diketik di sini. 100. Nah, tuh jadinya besar ya. Nah, terus selanjutnya ada bold. Nah, ini boldnya. Bold ini berfungsi untuk mempertebal tulisan. Tuh, tulisannya jadi lebih tebal. Coba kita perbesar biar jelas. Nah, kemudian ada italic. Italic tuh ini, italic untuk membuat tulisan miring. Nah, dan underline. Underline untuk membuat apa namanya tulisan itu ada garis bawah. Nah, kemudian ada font color. Nah, ini ya, font color. Font color ini untuk memberi warna font. Misal kita kasih warna merah. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya bisa kalian simak di halaman 7. Lanjut di halaman 7. Ya. Ada highlight atau adalah icon yang berfungsi untuk memilih dan memberi warna latar belakang teks ya. Ini. Nah, ini highlight ya untuk memberi latar belakang teks. Kalau ini berfungsi untuk memberi warna seperti ini jadinya. Nah, ini seperti bayangan ya. Yang ini kalau di buku kalian kurang lengkap. Nah, selanjutnya ada center. Nah, ini ya. Ada ini untuk rata kiri atau left. Kemudian kalau ini untuk center ya. Untuk rata tengah. Kalau yang ini right untuk rata kanan. Kemudian kalau ini untuk rata kiri kanan. Oke. Kemudian kita ada line spasi. Line spasi itu ini. Nah, bisa diklik. Misalkan kita ngetiknya banyak nih. Nah, nah ini bisa kita buat misalkan rata tengah. Nah, bisa buat kita rata kiri kanan. Tuh, kayak gini ya. Kemudian bisa kita buat line spasi ini. Ya, di sini sudah disediakan ada 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ya. Jadi ini bisa dibuat nih. Ya, semakin kita membuat spasinya semakin besar, maka di sini jarak antara fontnya tulisan atas dengan bawah ini semakin jauh ya. Semakin kita membuat rempet, nah ini semakin mepet. Ya. Nih, semakin mepet. Oke. Selanjutnya ada numbering ya, numbering di sini. Ini berfungsi untuk ketika kita membuat contoh membuat tulisan yang berangka. Nah, di sini bisa dipilih numberingnya. Ini bisa diatur ya. Nah, ini bisa diatur. Misalkan numberingnya kita menggunakan diganti ya. Yang tadinya kan kita menggunakan angka. Ini bisa menggunakan angka seperti ini atau seperti ini. Nah, ya. Itu numbering berfungsi untuk itu. Ada bullet ya. Ada bulletnya ini. Ini berfungsi untuk merubah. Nah, ini juga sama ya. Kalau yang numbering itu berfungsi untuk memberikan angka, baik itu angka, kemudian huruf abjad besar, abjad kecil, atau bisa menggunakan icon seperti ini, ataupun bisa menggunakan untuk numbering. Bullet ini untuk memberikan tanda ya, tanda tidak berbentuk angka, tidak berbentuk Romawi, dan tidak berbentuk huruf. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada decrease indent ya, ada decrease
indent. Ini yang bagian atas nih. Nah, ini berfungsi untuk menambah jarak antar paragraf. Misal, ini Bapak mau buat misalkan beberapa paragraf ya. Nah, misal, sekarang paragraf baru nih. Nah, ini berfungsi untuk memberi jarak. Nah, jarak antara yang sebelah sini dengan sebelah sini ini bisa kita atur, ya. Jadi paragraf yang menjorok ini bisa. Nah, ini bisa kita geser kembali. Nah, kalau kita geser ke sini maka pindah ke tengah. Nah, ini fungsi dari decrease indent, ya, decrease indent. Kemudian ada offset order. Nah, offset order yang ini, ya. Ini berfungsi kalau kita membuat kotak. Kalau kita membuat kotak, nah seperti ini. Nah, ini diberi seperti ini. Ya, ini fungsi dari offset order. Jadi fungsinya offset order itu memberi garis pada kolom, ya, memberikan kolom. Nah, ini juga bisa kita hilangkan juga. Nah, kalau seperti ini nggak kelihatan. Nah, atau kita ganti gini aja. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi fungsinya untuk memberi kolom bagian luar. Udah ada fill color, ya. Ada fill color atau icon yang berfungsi untuk memberi warna pada latar objek, ya. Color itu yang ini, ya. Nah, misal ini tadi ada warna seperti ini. Kita kembalikan dulu. Nah, kita kasih warna fill color. Nah, ya, ini ya. Kalian klik di bagian ininya, bagian panah ke bawahnya ini, kalian bisa pilih. Nah, nanti kalau kalian fill color yang sudah kalian buat nanti yang outside border tadi, ini nanti bisa memberi warna seperti ini. Ini bisa dirubah lagi, misal menjadi kuning. Yang ini bisa buat nah, ini bisa, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sort ascending. Nah, mana yang sort ascending ini? Nah, yang ini nih. Ini icon yang berfungsi untuk mengurutkan beberapa sel yang terpilih dengan urutan terkecil ke perbesar dari A ke Z atau dari angka 0 ke 9, ya. Nah, kalau ini nanti fungsinya itu untuk memberi urutan. Misalkan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu nanti kita buat dari urutan terkecil sampai urutan terbesar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang icon-icon pembuat gambar, ya. Icon-icon pembuat gambar. Yang pertama ada select object. Nih, ada select object. Nah, di sini di select ini ada berapa, ya? Yang pertama ada select object. Select object ini adalah icon yang berfungsi untuk memilih salah satu objek. Kemudian ada select all. Select all ini untuk memilih keseluruhan. Kemudian di sini ada replace. Kalian bisa lihat. Ada picture. Picture itu berfungsi untuk find, ya. Find, replace dulu. Replace ini berfungsi untuk mencari tulisan yang ada di dalam icon di sini. Misal kita akan membuat tulisan jauhi. Diketik aja bebas, kemudian jauh. Nah, setelah ini kita replace. Nah, di sini yang namanya jauhi kita rubah menjadi dekati, misal. Replace all. Nah, oke. Maka secara otomatis yang tadi jauhi menjadi dekati semuanya. Nah, coba. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ada find. Find ini berfungsi untuk mencari. Sekarang cari yang dekati. Nah, ketemu ada dua, ya. Ada dua tulisan dekati. Nah, itulah beberapa fitur yang terdapat di dalam program Microsoft Word. Bisa dipahami, kan? Nah, selanjutnya untuk adik-adik sekalian, karena tadi udah mengenal tentang Microsoft Word, sudah melihat tutorialnya juga, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 8, ya.
Silakan kalian kerjakan LKS halaman 8 yang uji pengetahuan. Yang atas dan yang bawah, yang uji pengetahuan dan kegiatan kelompok. Ya, uji pengetahuan dan kegiatan kelompok. Kalian kerjakan dan langsung yang sudah punya LKS ditulis di LKS. Nanti minggu depan, kalau misalkan sudah punya LKS semuanya, nanti kita kumpulkan. Oke, nah itu sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.